Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar bagaimana caranya untuk membaca jangka sorong atau vernier caliper ya. Nah, di video kali ini, di pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membaca alat ukur mekanik yaitu mikrometer ini ya. Jadi ini namanya mikrometer. Nah, jadi mikrometer ini adalah alat untuk mengukur diameter luar dan juga ketebalan. Nah, sebelum kita mulai bagaimana cara untuk membaca mikrometer ini, mungkin saya akan menjelaskan dulu sedikit bagian-bagian dari mikrometernya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari mikrometer ini ya. Nah, yang pertama di bagian sini, ini namanya anvil ya. Ini untuk tempat ujung dari kita naruh benda kerjanya saat kita melakukan pengukuran. Nah, kemudian lanjut yang ini, yang di seberangnya ini namanya spindle yang kita bisa putar. Fungsinya untuk maju mundur, jadi ini nanti yang menyesuaikan berapa lebar dari diameter benda kerja yang akan kita ukur gitu ya. Nah, lanjut berikutnya yang ini lock ya. Jadi ini lock, ini pengunci. Fungsinya dia untuk mengunci supaya spindle ini tidak bisa berputar gitu. Ini kan kalau belum dikunci kan ini bisa muter nih. Pas kita kunci dia nggak bisa muter. Tujuannya untuk apa? Supaya saat kita melakukan pengukuran itu posisi dari timbelnya ini tidak berubah saat kita akan membaca alat ukurnya gitu ya. Nah, lanjut ini yang ada angka-angkanya ini namanya slip. Ini slip. Di bagian slip ini ada skala utama dari mikrometer ini. Kemudian lanjut ini yang bisa diputar, ini namanya timbel. Nah, di timbel ini juga ada skala ukur. Nah, ini namanya skala nonius. Nah, skala nonius ini untuk menentukan angka di belakang koma nanti pada saat kita melakukan pengukuran gitu ya. Kalau kemarin di vernier caliper itu kan kita menentukan angka di belakang koma itu lewat garis yang sejajar ya. Garis yang sejajar dari rahang gesernya. Nah, yang kalau di mikrometer ini kita menentukan angka di belakang koma dari skala ini, skala nonius. Yang bisa diputar ini tadi namanya timbel ya. Kemudian di bagian belakang ini namanya ratchet. Ini namanya ratchet. Jadi kalau pas kita melakukan pengukuran, misalnya kita mengukur diameternya ini ya, kita putar. Nah, kalau sudah mentok, jangan dirapatkan pakai timbelnya, jangan diputar lagi pakai timbelnya, tapi pakai ratchet. Nah, ini ratchet, kita bisa putar nanti bunyi krik-krik gitu. Nah, ini fungsinya untuk merapatkan posisi alat benda kerja yang akan kita ukur seperti itu. Jadi untuk merapatkannya jangan diputar di bagian timbalnya, tapi putar di bagian ratchetnya supaya tekanan yang diberikan oleh spindle kepada benda kerjanya itu nggak terlalu keras. Jadi untuk merapatkannya kita hanya perlu memutar ratchetnya aja, karena kalau terlalu keras dia nanti akan merusak benda kerjanya. Oke, lanjut sekarang di bagian yang nggak kalah penting, di sini ada frame ya. Ini frame, fungsinya sebagai gagangnya, sebagai pegangannya gitu ya. Ini frame. Nah, alat ukur mikrometer ini dia punya kapasitas ukur yaitu 50 sampai 75 mm. Nah, sebenarnya ada banyak banget jenisnya. Ada yang ini yang paling kecil dia 0 sampai 25. Yang lebih besar lagi biasanya 25 sampai 50. Dan yang lebih besar lagi ini 50 sampai 75. Jadi dia kelipatan 25 mm gitu ya. Tergantung ukuran yang kita inginkan gitu ya. Nah, berikutnya nggak kalah penting ada yang namanya root penyetel. Jadi ini root penyetel ya. Nah, root penyetel ini untuk menentukan atau melakukan penyetelan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan mikrometer, itu kita harus melakukan penyetelan dulu atau kalibrasi dulu ya, supaya hasil ukur yang kita lakukan nanti itu sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya. Jadi tidak ada kesalahan pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, root penyetel ini umumnya diberikan kepada mikrometer yang ukurannya di atas 0 sampai 25 mm. Nah, kalau ini yang kecil kan, ini paling kecil. Nah, kalau paling kecil ini nggak punya root penyetel. Jadi yang punya root penyetel ini hanya yang ukurannya di atas 25 mm kayak ini. Ini kan 50 sampai 75 mm. Untuk menyetelnya kita menggunakan root penyetel. Nah, selain itu juga ada yang namanya ini kunci penyetel. Nah, ini untuk melakukan penyetelan atau melakukan kalibrasi pada mikrometernya gitu.
Nah, oke, lanjut sekarang ke bagian kalibrasinya. Sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan mikrometer, sebaiknya kita lakukan kalibrasi dulu. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi tujuannya untuk supaya hasil pengukuran yang kita lakukan itu nanti sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya. Artinya kita tidak salah melakukan pengukuran. Jadi kita harus melakukan kalibrasi dulu. Caranya bagaimana? Nah, misalnya di sini saya akan mengkalibrasi alat ukur mikrometer yang punya kapasitas 50-75 mm. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan yang namanya root penyetel ini tadi. Root penyetel karena paling kecil dia 50 mm, otomatis root penyetelnya itu berukuran 50 mm. Kalau yang paling kecil di sini kan paling kecil 0 nih. Makanya kita nggak perlu root penyetel untuk melakukan penyetelan. Nah, kalau yang 25-50 mm, nanti root penyetelnya itu yang paling bawah, yaitu 25 mm. Karena ini ukurannya 50-75 mm, otomatis root penyetelnya berukuran 50 mm. Nah, untuk melakukan kalibrasi kita bisa pasangkan di sini, kemudian kita putar. Nah, setelah rapat root penyetelnya, jangan merapatkan menggunakan timbelnya dan diputar di bagian timbelnya, tapi di bagian recetnya. Supaya apa? Yaitu tadi supaya tekanan yang diberikan oleh spindle ini nggak terlalu kuat ke benda kerjanya atau ke root penyetelnya. Kalau kita putar di recetnya, dia rapat tapi nggak terlalu kuat tekanannya, seperti itu ya, sampai mentok. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, supaya posisinya tidak berubah, kita kunci di bagian locknya nih ya, putar, jadi dia tidak akan berputar lagi, bergerak lagi. Nah, setelah itu lihat di bagian skala noniusnya. Nah, kita lihat di skala noniusnya, di sini ada angka 0 kan ya, ada angka 0. Nah, untuk mengkalibrasi atau menstandarkan alat ukur ini, mikrometer ini, kita harus posisikan garis tengah ini yang ada di spindle ini harus pas di bagian 0 di skala nonius. Nah, ini kan nggak pas nih, garis tengahnya itu kan nggak pas di angka 0, maka kita harus lakukan penyetelan, yaitu menggunakan kunci penyetel ini ya. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Kita lihat di bagian spindlenya itu ada lubang. Nah, untuk memasukkan ini, masukkan, terus kita putar. Nah, nanti tuh spindlenya, slipnya itu akan berputar. Kita posisikan garis tengahnya itu di posisi 0. Oke. Nah, sekarang garis tengahnya sudah pas di posisi 0 dari skala nonius. Nah, artinya alat ukur ini sudah siap untuk kita gunakan karena sudah kita kalibrasi ya. Kalau sudah kita tinggal lepas, nah alat ini sudah siap untuk kita gunakan sebagai alat ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur diameter benda kerja. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran benda ini. Jadi ini ada sebuah benda berbentuk lingkaran ya. Kita akan melakukan pengukuran diameter luar benda kerja ini menggunakan mikrometer. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita pasangkan benda kerja ini di bagian sini ya, di bagian rahangnya. Nah, kalau sudah masuk, kita putar bagian timbelnya sampai mentok ke bagian benda kerjanya ya. Nah, kalau sudah rapat, jangan dikuatkan pakai timbelnya, tapi diputar bagian recetnya. Nah, kalau sudah rapat, kita kunci. Setelah dikunci, benda kerjanya bisa kita lepas, karena posisinya tidak akan berubah, sudah kita kunci soalnya ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membaca hasil ukurnya. Sama halnya dengan jangka sorong kemarin, di mikrometer ini juga ada beberapa skala. Nah, bedanya kalau di jangka sorong kemarin dia punya 2 skala ya. Nah, kalau di mikrometer ini dia punya 3 skala seperti ini ya. Ini di bagian slipnya ini ada skala utama ya. Nah, skala utama ini dibagi menjadi 2, ada skala atas dan skala bawah. Kemudian di bagian timbelnya juga ada skala namanya skala nonius ya.
Nah, untuk membaca hasil ukurnya, pertama kita lihat dulu nih di bagian skala utama, di skala atas kita lihat berapa hasil yang ditunjukkan. Nah, untuk penunjuknya itu menggunakan batas ini ya, menggunakan batas ini. Jadi nanti itu ada garis yang ditutupi oleh timbel, ada yang nggak ditutupi. Nah, yang nggak ditutupi itu yang kita ambil. Nah, skala utama ini ada beberapa strip ya, ada beberapa strip, ada sini 1, ini 50 ya, karena awalnya itu 50, paling kecil itu 50, paling kecil 50, maka di sini yang paling bawah itu 50 mili. Satu strip itu nilainya 1 mili, jadi ini 50, kalau kita tambahkan strip yang kedua berarti 51, strip ketiga 52, 53, 54, dan 55. Lanjut 56, 57, 58, 59, dan 60. Jadi satu strip itu nilainya 1 mili. Nah, kalau di skala bawah, umumnya skala bawah ini berada di tengah-tengah skala utama. Misalnya nih skala atas ya, 1, 50 mili kan, 51. Nah, dia skala bawah berada di bagian tengah, di tengah-tengah antara 50 dan 51. Begitu juga yang lain, ini 51, 52, skala bawah ada di tengah-tengah, artinya dia setengahnya dari skala atas. Nah, satu strip di skala bawah itu menunjukkan 0,50. Kalau kita hitung dari skala atas dan skala bawah itu 50, 50,50, 51, 51,50, 52, 52,50, 53, 53,50, 54, 54,50, dan 55. Begitu seterusnya. Itu ya. Jadi satu strip di skala bawah itu sama dengan 0,50. Nah, cara bacanya bagaimana? Seperti ini. Pertama kita lihat dulu di skala atas. Nah, di skala atas ini kan kita lihat ada berapa garis. Kita hitung dari atas nih. Biar enak kita hitungnya dari sini ya, karena sudah ada angkanya. Jadi 65, 66, 67, 68, 69. Nah, ini jadi yang tidak tertutupi oleh timbel itu sampai di 69. Nah, biar mudah kita tulis dulu ya. Jadi skala atas tadi kita dapat 69 ya, 69,00. Nah, lanjut setelah itu kita lihat di skala bawah. Nah, skala bawah ini terlihat enggak? Terlihat ya. Jadi kalau skala bawah ini terlihat, kita tambahkan 0,50. Kalau misalnya tidak terlihat, itu nggak perlu kita tambah 0,50. Karena terlihat, maka kita tambahkan 0,50. Kita dapat 0,50. 0,50. Nah, oke, lanjut. Sekarang di skala nonius. Tadi kita sudah dapat skala atas dan kita juga sudah dapat skala bawah. Sekarang kita lihat di skala noniusnya. Skala noniusnya itu satu strip itu sama dengan 0,01. 0,01 ya. Jadi kalau kita hitung dari sini ini kan 0. Berarti 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Ini 5 ini menunjukkan angka 0,05. Nah, untuk menentukan skala noniusnya di belakang koma, kita lihat garis yang sejajar dengan garis tengah ini. Nah, untuk menentukan skala nonius, itu kita lihat garis yang sejajar dengan garis tengah di skala utama. Nah, kita lihat mana yang sejajar. Nah, kalau tidak ada yang sejajar seperti ini, berarti yang kita lihat yang di bawahnya. Atau kalau misalnya sejajar dengan yang 0 ini, maka yang kita lihat yang 0 ini. Jadi karena ini tidak sejajar di sini ya, jadi yang kita ambil yang di bawahnya. Kita hitung tuh, jadi kan satu strip ini 0,01 ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan 45. Nah, 45 ini menunjukkan 0,45. Kita bisa tambahkan urutannya ke atas nih. 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0,49. Yang 0 belum sejajar ya. Kalau sejajar, kita nggak perlu ngambil yang di bawahnya karena sejajar kan, langsung ditunjukkan. Nah, karena ini nggak sejajar, kita ambil yang di bawahnya. Jadi kita sudah dapatkan skala noniusnya sama dengan 0,49. Kemudian tinggal kita jumlahkan aja.
Jadi hasil ukur yang kita dapat adalah 69,99 mm. Seperti itu. Jadi diameter luar dari benda kerja ini adalah 69,99 mm. Nah, oke, jadi itulah tadi bagaimana caranya untuk membaca alat ukur mikrometer ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa dimengerti untuk teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.